Selamat datang kembali di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita mau bahas sumber yang menarik nih. Ada studi kasus interaktif dari Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya ke kondisi hidung tersumbat kronis yang mungkin agak tricky ya. Namanya rinitis medikamentosa. Betul, seringkali terlewat atau salah diagnosis. Nah, kita mau coba telusuri bareng. Gimana sih diagnosisnya bisa ditegakkan cuma dari cerita pasien sama pemeriksaan fisik aja. Ini penting loh, soalnya menurut SKDI 2024, standar kompetensi dokter Indonesia, kasus kayak gini tuh masuk level kompetensi 3A. Iya, 3A itu artinya dokter umum diharapkan bisa mendiagnosis, terus melakukan tata laksana awal secara mandiri. Jadi relevan banget buat rekan-rekan dokter umum. Oke deh, yuk langsung aja kita masuk ke kasusnya. Jadi kita punya pasien nih, perempuan, usianya 32 tahun. Keluhan utamanya itu hidung tersumbat. Tersumbat terus-menerus. Iya, terus-menerus. Dan ini udah lumayan lama, jalan 4 bulan. 4 bulan ya? Oke, berarti kronis. Nah, ini bagian yang menurut saya kunci banget. Ternyata pasien ini punya riwayat pakai obat semprot hidung dekongestan. Dan dia pakainya rutin banget. Tapi anehnya nih, sebulan terakhir ini, dia ngerasa obatnya kok kayak udah nggak ngefek. Mulai nggak efektif ya? Malah, keluhannya terasa makin berat justru setelah efek obatnya hilang. Nah, ini kan yang sering disebut fenomena rebound itu ya. Tepat sekali. Fenomena rebound itu petunjuk yang sangat kuat. Clue besar di sini. Terus pas diperiksa langsung hidungnya pakai rinoskopi, temuannya juga mendukung banget. Oh iya, gimana tuh temuannya? Konka hidungnya, itu loh bagian dalam hidung yang kayak kerang, itu kelihatan merah banget, bengkak. Istilah medisnya hiperemis. Selain itu juga ada lendir, sekretnya kental gitu. Dan rongga hidungnya jadi kelihatan lebih sempit. Jadi merah, bengkak, sempit, plus ada lendir kental ya? Iya, kombinasi riwayat pakai obat semprot jangka panjang, terus ada rebound, ditambah temuan fisik, ini sangat mengarahkan diagnosis. Oke, kalau gitu dengan semua data ini, diagnosis yang paling mungkin apa dong jadinya? Nah, dari beberapa kemungkinan diagnosis banding, rinitis medikamentosa ini yang skor kecocokannya paling tinggi di studi kasus ini. Dikasih skor 10/10. 10/10, wah pas banget ya. Kenapa tuh bisa setinggi itu skornya? Karena semua potongan puzzle-nya nyambung. Ada riwayat pemakaian dekongestan topikal yang semprot itu secara berlebihan, terus ada perburukan gejala si rebound tadi, dan didukung temuan fisik konka yang hiperemis. Rinitis medikamentosa ini kan jenis rinitis non-alergi ya, yang penyebabnya spesifik banget, ya gara-gara obat dekongestan itu sendiri. Oke. Jadi bukan alergi, bukan infeksi biasa ya? Bukan. Kalau kita lihat diagnosis lain, misalnya rhinosinusitis kronis, skornya cuma 5/10. Memang sih gejalanya mirip-mirip, sama-sama kronis, tapi diagnosis ini terlalu umum. Nggak menjelaskan kenapa kok bisa jadi begini. Kurang spesifik ke penyebabnya ya? Betul. Terus kalau rinitis alergika, skornya lebih rendah lagi, 3/10 aja. Kenapa? Karena biasanya kalau alergi itu satu, kongkanya nggak merah menyala kayak gini, tapi cenderung pucat atau kebiruan. 2, biasanya ada gejala khas alergi lain kayak gatal di hidung atau mata, bersin-bersin hebat. Nah, di kasus ini kan nggak dilaporkan ada gejala-gejala itu. Iya. Beda ya penampakan kongkanya sama gejala penyertanya. Banget. Terus kalau rinitis akut atau sinusitis akut, ya jelas nggak cocok lah ya. Skornya cuma 1/10 masing-masing. Kan keluhannya udah 4 bulan, ini udah kronis. Jelas bukan akut lagi ya. Jadi emang rinitis medikamentosa ini yang paling bisa menjelaskan semua aspek kasusnya ya. Tepat sekali. Nah, ngomongin soal rebound fenomena tadi, ini penting banget dipahami. Ini bukan sekedar obatnya jadi nggak mempan gitu aja. Prosesnya itu lebih ke gini deh bayanginnya. Obat semprot dekongestan, itu kan kerjanya maksa pembuluh darah di mukosa hidung buat menyempit. Biar aliran udara lancar, jadi lega rasanya. Iya, biar nggak mamet kan? Nah, kalau ini dipakai terus-terusan, lama-lama hidungnya jadi terbiasa dan malah jadi bergantung sama efek obat itu. Begitu efek obatnya habis, pembuluh darahnya itu kayak balas dendam. Dia melebar lagi, tapi melebarnya lebih parah dari kondisi sebelum pakai obat. Ini namanya vasodilatasi reaktif. Wah. Akibatnya, ya hidungnya malah makin bengkak, makin tersumbat parah. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Pakai obat biar lega, tapi karena keseringan, malah bikin tambah parah. Astaga, jadi ironis banget ya. Obat yang tadinya mau nolong, malah jadi biang kerok utamanya.
Pantesan disebut rebound ya, kayak mantul balik gitu efeknya. Persis. Dan tadi Anda sempat singgung soal warna kongka yang hiperemis, yang merah padam itu. Ini jadi pembeda penting ya? Iya, tadi kan disebut beda sama alergi. Betul sekali. Kalau di alergi, proses peradangannya beda. Biasanya bikin kongka kelihatan pucat atau livid, kebiruan gitu. Jadi pas dokter periksa terus lihat warnanya merah bengkak, itu udah jadi, petunjuk visual yang kuat ke arah medikamentosa ini. Oke, jelas banget bedanya. Nah, terus poin penting apa nih yang perlu pendengar kita, Anda semua, ingat dari kasus ini? Terutama soal penyebabnya mungkin ya. Paling krusial diingat adalah penyebab utamanya. Penggunaan dekongestan hidung topikal yang bentuknya semprot itu loh, secara terus-menerus dan berlebihan. Batas aman yang sering dianjurkan itu biasanya nggak lebih dari 5-7 hari pemakaian berturut-turut. Cuma semingguan ya maksimal. Ya, kalau udah lewat dari itu, risikonya untuk jatuh ke kondisi rinitis medikamentosa ini naik drastis. Jadi penting banget buat hati-hati kalau Anda atau mungkin ada kenalan yang sering banget ngandelin obat semprot hidung buat ngatasin mampet. Mesti aware sama batas waktunya ya, biar nggak terjebak di siklus pakai obat malah makin mampet tadi itu. Betul sekali, kesadaran ini penting. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari analisis kasus Dr. Ricky Sababalat ini, rinitis medikamentosa itu kondisi yang disebabkan oleh ketergantungan pada obat semprot hidung dekongestan. Ciri khasnya ada fenomena rebound, jadi makin dipakai makin parah, sama temuan konka hidung yang merah, bengkak, atau hiperemis. Diagnosis yang tepat ini penting banget biar penanganannya juga pas. Ya, diagnosis spesifik mengarahkan ke terapi spesifik. Dan sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Mengingat penyebab utamanya adalah obat itu sendiri, langkah pertama dan paling krusial buat ngatasinya apa coba? Ya, berhenti total pakai obat semprot dekongestan itu. Kedengarannya simple ya, tinggal stop aja gitu. Entah itu kebiasaan, atau pola pikir, atau bahkan hubungan mungkin ya. Sesuatu yang awalnya kita rasa sangat membantu, bikin nyaman, tapi kita sadar sebenarnya dalam jangka panjang itu udah nggak baik lagi buat kita. Iya juga ya. Nah, menghentikan dekongestan pada pasien rinitis medikamentosa ini seringkali punya tantangan psikologis yang mirip kayak gitu. Pasien udah merasa butuh obat itu untuk bisa nafas lega, meskipun tahu itu sumber masalahnya. Ini tantangan nyata dalam penanganannya.